Ikan nila merupakan salah satu ikan konsumsi yang banyak dikembangkan di Indonesia karena dapat dibudidayakan dengan cepat dan mudah. Penyakit bakterial yang kerap kali terjadi dan menjadi kendala pada pembudidayaan ikan nila antara lain disebabkan oleh Aeromonas hydrophilia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan metode agar gel presipitasi atau AGP untuk deteksi dan identifikasi Aeromonas hydrophilia yang selama ini belum pernah dilakukan. Metode ini juga diketahui sebagai tes imodifusi atau tes reaksi presipitasi yang dikenal secara luas sebagai metode untuk mendeteksi agen-agen patogen pada ikan. Selanjutnya adalah materi dan metode. Nah, kita mulai dulu dari materi. Nah, di materi itu ada 3 penjelasan. Yang pertama itu antiserum, kedua agar sel, dan terakhir itu antigen terlarut. Yang pertama itu antiserum. Menurut Garvey et al. 1977, itu antibodi terhadap bakteri A. hydrophila diperoleh dan dipersiapkan dari kelinci isolat A. hydrophila ATCC 35654 yang digunakan untuk memperoleh antibodi berupa antigen somatik AGO dengan cara pemanasan pada suhu 100 derajat Celcius selama 2,5 jam dan antigen flagella AGH dengan cara pemberian formalin. Lalu antigen O dan H masing-masing disuntikkan pada kelinci dan antibodi dipanen setelah menunjukkan titer antibodi terhadap AGO mencapai 1:640 dan AGH mencapai 1:5120. Antibodi tersebut siap digunakan dalam uji AGP. Lalu yang kedua itu ada agar gel. Dalam uji AGP digunakan purified agar 1% yang dituangkan ke dalam cawan Petri atau objek gelas yang ditambahkan 0,1% fenol sebagai pengawet dan dibiarkan mengeras. Pada agar dibuat sumuran dengan diameter kira-kira 4-5 mm dan ditambahkan beberapa tetes agar cair ke dalam lubang untuk menutup bagian dasar agar tidak merembes ke dasar atau bocor. Lalu yang ketiga itu ada antigen terlarut atau soluble AG. Nah, di antigen yang digunakan dalam uji AGP terdiri atas 3 isolat, yaitu yang pertama isolat A. hydrophila dari ATCC 35654 sebagai kontrol positif dan 2 isolat A. hydrophila diuji diisolasi dari ikan nila sampel dari Yogyakarta. Lalu serta sebagai kontrol negatif digunakan isolat Edwardsiella tarda ATCC 15947. Semua isolat masing-masing ditanam pada media triptik soy agar lalu dipanen setelah inkubasi 24 jam. Kultur dicuci 3 kali dengan PPS, kemudian dipanaskan 100 derajat Celcius 2,5 jam. Lalu disentrifus dan masing-masing supernatan dipindahkan ke dalam tabung steril untuk digunakan sebagai antigen terlarut pada uji AGP. Lalu yang terakhir itu metode. Di sini metodenya digunakan metode AGP. Nah, di uji AGP positif itu dilakukan dengan cara memasukkan antibodi O atau H pada A. Hydrophila pada satu sumuran dan sumuran sekitarnya diisi dengan antigen terlarut dari isolat yang akan diuji. Dan juga antigen terlarut dari isolat A hydrophila ATCC 35654 sebagai kontrol positif dan isolat E tarda ATCC 15947 sebagai kontrol negatif. Selanjutnya diinkubasi pada suhu 5 derajat Celcius dan diamati setiap 6 jam. Hasil positif ditunjukkan oleh adanya garis presipitasi yang tampak di antara antibodi dengan antigen. Selanjutnya yaitu pembahasan antiserum Aeromonas hydrophilia dapat menunjukkan reaksi positif ketika diuji dengan metode AGP, baik dengan kultur murni dari sampel dan kontrol positif, seperti tampak pada gambar. Reaksi positif ditunjukkan dengan adanya garis presipitasi di antara sumuran antiserum dan antigen. Garis presipitasi mulai terbentuk dengan kontrol positif setelah 12 jam pengamatan, dan setelah 4 hari inkubasi tidak ada reaksi presipitasi pada kontrol negatif. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tidak ada cross reaksi antara false plus atau false negatif pada tes AGP menggunakan antiserum Aeromonas hydrophilia. Ketika diuji sendiri, kedua antiserum juga memberikan hasil yang sama, seperti tampak dalam gambar. Uji agar gel presipitasi spesifik dan sensitif untuk mendeteksi antigen terlarut Aeromonas hydrophilia. Uji AGP mempunyai beberapa keunggulan lain pada identifikasi pada penyakit ikan yang patogen. Hanya dengan menggunakan satu plat agar, multiple AG dapat diuji secara bersamaan atau simultan
Hal ini dikatakan oleh Garfield 1977. Metode ini juga dapat mengeliminasi cross reaksi atau aglutinasi yang biasanya terjadi pada rapid site agglutination. Hasil semua uji tidak ditemukan cross reaksi antara antiserum Aeromonas hydrophylla dan isolat Aeromonas salmonicida. Hal ini terjadi karena fungsi ICC dan EBC pada antigen terlarut atau soluble Ag dengan antiserum. Metode agar gel presipitasi merupakan salah satu teknik yang dapat dilakukan untuk identifikasi Aeromonas hydrophylla. Kedua isolat Aeromonas hydrophylla atau ATCC sebagai kontrol positif maupun isolat Aeromonas hydrophylla yang berasal dari isolat ikan nila yang berasal dari Yogyakarta yang menghasilkan reaksi yang sama terhadap antiserum Aeromonas hydrophylla pada uji agar gel presipitasi.